Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Sabtu tanggal 16 Desember ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Kurang lebih 1 minggu lagi jalan tol Jogja Solo ini akan dibuka secara fungsional. Nah, hari ini, di pagi hari ini sekitar jam 5 lebih sedikit ya teman-teman. Kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo, khususnya dari akses keluar masuk tol fungsional, yaitu di sekitar exit tol Kuncen. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar tepian dari Jalan Raya Jogja Solo, di sekitar Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Di lokasi inilah nantinya direncanakan dijadikan pintu masuk dari Jalan Tol Jogja Solo yang akan dibuka secara fungsional sejauh 13 km ya teman-teman, yaitu dari exit tol Colomadu sampai dengan Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten. Dan di sini nampak terus dilakukan persiapan-persiapan dari rencana tersebut ya teman-teman. Nah, nampaknya di seberang sudah hadir di lokasi Mas Ari dari KKTV. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman. Pasti berjodoh bertemu dengan Mas Ari dari KKTV, ketemu di lokasi Jalan Raya Jogja Solo di Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Padahal kami tidak ada janjian untuk bertemu lokasi. Wah, ngebesi rezeki ini namanya. Dan kabarnya di titik pertemuan Jalan Tol Jogja Solo dengan Jalan Raya Jogja Solo ini nantinya saat dibuka secara fungsional akan diberikan traffic light portable ya teman-teman, untuk membantu dari pengaturan lalu lintas saat Jalan Tol Jogja Solo dibuka secara fungsional nanti. Halo Mas. Selamat pagi. Rumput Mas. Nggih. Mantap. Ini rencana mau menyusuri nama mana? Oh, oke, Betul. gas. Boyolali. Boyolali. Ini rencananya nanti mau ada rambu-rambu Traffic light nggih, Traffic light. portable. Nggih. Jadi kalau datang dua pejuang, nanti katanya mau 3 pejuang teman-teman. Mantap sekali, ini sekitar jam hampir setengah 6 nih. Terlihat di titik pertemuan antara Jalan Tol Jogja Solo dengan Jalan Raya Jogja Solo di sekitar Desa Kuncen ini terus dilakukan persiapan-persiapan ya teman-teman. Nampak di sisi kanan, jalur sebelah kanan ini juga sudah mulai dicor LC. Kemarin terakhir kali kita ke sini belum dilakukan dari proses pengecoran LC ya teman-teman. Nah, nanti setelah ini kita akan menyusuri ke arah Simpang Susun Karanganom. Jadi terus ikuti kami untuk melihat kelanjutan sudah seberapa jauh proses pembangunan persiapan dari Jalan Tol Jogja Solo ini untuk nantinya dibuka secara fungsional. Kita berjalan ke arah barat, ke arah dari Simpang Susun Karanganom ya teman-teman. Nah, sambil kita melihat dari jalan akses exit tol Kuncen ini, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tadi terlihat di beberapa titik yang kemarin kita lihat belum dilakukan dari proses pengecoran LC, saat ini sudah berangsur-angsur sudah dilakukan dari proses pengecoran LC ya teman-teman. Seperti yang terlihat di depan kita ini, saat ini kita berjalan pada jalur sebelah kanan ataupun jalur sebelah utara ataupun yang mengarah keluar dari exit tol Kuncen. Terlihat di kedua jalurnya ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm ya teman-teman. Nah, kita berjalan beralih pada jalur yang sebelah kiri. Terlihat ini sebelah kiri kita ini juga sudah mulai diuruk pada bahu jalannya agar setara dengan permukaan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar.
Bahkan tadi waktu kami perjalanan datang ke lokasi exit tol Kuncen ini, tadi kami kan melalui dari Simpang Susun Karanganom ya teman-teman. Di sekitar Simpang Susun Karanganom ini jalan akses exit tol Kuncennya sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Bahkan dalam melakukan proses pengecoran itu dikerahkan 2 alat berat jenis rigid pavement wagon sekaligus untuk mempercepat dari progres pengerjaan pengecoran rigidnya ini. Nah, nanti kita akan ke sana melewatinya. Kita lihat bersama-sama sudah seberapa jauh dari proses pengecoran rigid dari jalan akses exit tol Kuncen ini ya teman-teman. Sebelumnya di depan kita itu kita nanti akan melewati dari gerbang tol Kuncen. Nah, nampak di depan kita sudah nampak dari bangunan dari gerbang tol Kuncen. Nah, kita lihat sudah seberapa jauh dari pembangunan gerbang tol Kuncen ini. Ini adalah gerbang tol Jogja Solo yang kedua dari arah Boyolali ya teman-teman. Yang pertama adalah gerbang tol Banyudono ataupun Kewiran. Terlihat bangunannya ini sudah terlihat rapi ya teman-teman. Sudah banyak sekali kemajuan yang bisa kita lihat di sekitar gerbang tol Kuncen ini. Nampak terlihat di sekitar dari gerbang tol Kuncen ini sudah disediakan dari rambu-rambu lalu lintas sementara ya teman-teman, yaitu berupa tolo-tolo. Nah, ini nantinya untuk menandai dari jalur jalan tol Jogja Solo yang bisa dilalui oleh para pengendara saat jalan tol Jogja Solo ini dibuka secara fungsional. Karena memang di beberapa lokasi ini nanti pembatas ataupun pengaman jalan ini belum selesai dikerjakan ya teman-teman. Nah, nantinya yang belum selesai ini nantinya akan diberikan tolo-tolo ini. Sementara pembangunan dari gedung-gedung pendukung yang ada di gerbang tol Kuncen ini sudah terlihat signifikan ya teman-teman, sudah terlihat dari eksteriornya. Nanti tinggal dilakukan pembenahan serta finishing ya teman-teman. Nah, kita terus melanjutkan ke arah barat untuk melihat dari akses jalan tol Kuncen ini, yaitu akses keluar masuk jalan tol Jogja Solo ketika nantinya akan dibuka secara fungsional. Terus ikuti kami sehingga teman-teman nantinya dapat mengikuti perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo, khususnya akses exit tol Kuncen ini. Kita saat ini berjalan pada jalur sebelah kiri ya teman-teman. Nah, nampak di depan itu di jalur sebelah kanan nampak sebuah alat berat jenis rigid pavement wagon. Nah, yang seperti yang kami katakan tadi bahwa proses pengerjaan dari cor beton rigid pada jalan akses exit tol Kuncen ini terus dilakukan. Nah, nampak ini proses pengecoran rigidnya ini sudah sampai di sini ya teman-teman. Sampai di sebelah barat dari gerbang tol Kuncen. Nah, ini baru dikerjakan. Nampaknya itu lajur yang sebelah kanan itu baru dikerjakan tadi karena masih ditutupi dari kain terpal geotekstil. Nah, ini sudah 2 lajur itu sepertinya ya teman-teman, sama dengan bahu jalan sisi sebelah luar. Nah, nantinya tinggal dilakukan dari penambahan pada bahu jalan sisi sebelah dalam ini belum dikerjakan ya teman-teman. Saat ini kita berjalan pada jalur yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini nampak masih dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC. Nah, masih ada beberapa hari untuk dilakukan dari proses pengecoran rigid nantinya. Nah, karena memang kabarnya nanti jalan tol Jogja Solo ini ketika dibuka secara fungsional ini akan dibuka satu arah ataupun one way ya teman-teman. Dan terlihat di depan itu ada sebuah alat berat jenis rigid pavement wagon lagi. Artinya di sekitar jalan akses exit tol Kuncen ini
dikerahkan dari 2 buah alat berat jenis rigid pipe wagon secara langsung agar untuk mempercepat dari proses pengerjaannya. Nah, karena yang di daerah Boyolali ini nampaknya alat berat jenis rigid pipe wagonnya ini sudah dialihkan ke sini semua ya teman-teman. Nah, kita saat ini berjalan pada jalur yang masih berupa material tanah uruk. Nah, ini adalah akses masuk apabila kita ke kiri ini ke arah Jogja, apabila kita lurus menaiki dari flyover Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ini nantinya kita akan memasuki dari Jalan Tol Jogja Solo ini yang ke arah Solo ataupun Trans Jawa, Surabaya maupun Jakarta ya teman-teman. Dan nampaknya proses pengurukannya ini sudah setara ataupun sudah sampai pada flyover ya teman-teman. Kita mencoba untuk melihat apakah bisa dilalui melintasi dari flyover Simpang Susun Karanganom ini. Nampaknya sudah bisa ya teman-teman. Nah, karena memang pembangunan lantai dari flyover Simpang Susun Karanganom ini sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Jadi sudah siap untuk dilalui ya teman-teman. Tinggal nampaknya nantinya dilakukan dari proses pengerjaan konkret barirnya ataupun pengaman pembatas jalannya. Nah, karena masih berupa rangka-rangka besi. Terlihat di kanan kiri maupun tengah ini masih berupa rangka-rangka besi ya teman-teman. Dalam pengerjaan Simpang Susun Karanganom berupa jalan akses serta lingkar Simpang Susun Karanganom ini bisa selesai, kemungkinan nanti bisa dilakukan dari 2 arah ya teman-teman. Namun itu belum ditentukan apakah nanti akan dibuka searah ataupun 2 arah. Namun kabarnya yang 75% itu sudah akan dibuka 1 arah ya teman-teman, yaitu untuk arus mudik antara tanggal 23 sampai tanggal 31 Desember itu akan dibuka ke arah Jogja, sedangkan nanti tanggal 1 sampai tanggal 4 itu untuk arus balik itu akan dibuka ke arah Trans Jawa ataupun Solo, Jakarta, Surabaya ya teman-teman. Nah, beginilah gambaran dari pembangunan Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan apabila kita lihat dari atas ya teman-teman, dari flyover Simpang Susun Karanganom. Nah, ini yang kita lihat ini adalah jalur yang ke arah Solo ataupun ke arah Trans Jawa. Nah, nanti kita coba menyusuri dari jalan lingkarnya itu ya teman-teman, sudah seberapa jauh dari proses pengerjaannya. Nampak ini yang jalur utama itu sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun utama ya teman-teman. Nah, sekarang kita berjalan untuk menyusuri dari jalan lingkar Simpang Susun Karanganom yang ada di Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Namanya ini Karanganom, namun sebenarnya berada di Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo ya teman-teman. Nah, kita mulai menyusuri dari jalan lingkar Simpang Susun Karanganom. Nampak ini masih berupa dari material tanah uruk. Nah, biasanya memang yang mendekati dari struktur jembatan ini dikerjakan belakangan ya teman-teman. Jadi masih berupa material tanah uruk yang dipadatkan. Depan itu nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC ya teman-teman. Nah, sambil kita melihat dari pemandangan yang ada di sekitar Desa Kapungan ini ya teman-teman, hamparan sawah ini masih hijau walaupun beberapa hari ini sudah tidak turun hujan lagi. Hanya beberapa hari saja turun hujannya teman-teman, sudah mulai kering lagi. Bahwa di depan kita ini dari jalan lingkar Simpang Susun Karanganom ini sudah mulai ada yang dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC ya teman-teman. Nah, ini adalah jalan akses untuk keluar apabila kita dari arah Jogja. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran, sedangkan ini jalan akses ke arah
Solo Trans Jawa ini masih akan dilakukan dari proses penebaran material sabis. Itu nampak material sabisnya itu masih ditumpuk, sedangkan sisi yang lebih jauh lagi itu sudah mulai dihaparkan dan beberapa lokasi sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar. Dan seperti inilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan di sekitar jalan akses exit tol Kuncen sampai dengan Simpang Susun Karanganop ya teman-teman. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari Panjenengan Sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Kami ucapkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Terus ikuti kami, nanti kami akan terus mengabarkan persiapan-persiapan menjelang jalan tol Jogja Solo ini akan dibuka secara fungsional ya teman-teman, sekitar tanggal 23 kalau tidak salah ya teman-teman. Dan tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan, serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.